Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dan para pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salam dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan judi dan taruhan. Ya, karena di dalam taruhan itu ada perjudian juga di dalamnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan ada suatu masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana orang itu tidak akan lagi peduli berkaitan dengan harta yang mereka dapatkan. Apakah cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan harta itu adalah dengan jalan yang haram atau dengan jalan yang halal? Akan datang masanya. Bahkan seringkali kita mendengar ada istilah, ada orang yang mengatakan, ya, mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Ya, ini menggambarkan bagaimana keputusasaan seorang manusia di dalam menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kualitas dan kuantitas dari rezeki itu. Allah sudah tetapkan itu. Hanya saja kita perlu berikhtiar kadangkala untuk mendapatkannya. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala min halalin am min haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak akan lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ini diriwayatkan Al-Bukhari. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh sekali terbukti di zaman sekarang. Banyak orang yang mengumpulkan harta, mencari nafkah dari jalan yang haram. Ya. Mereka menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menabrak batasan-batasan syariat di dalam mengumpulkan harta, baik dengan cara mencuri, baik dengan cara menipu, dengan cara merampok, dengan cara korupsi, dan di antara salah satu cara itu dengan cara berjudi. Ya, judi ini bandarnya semakin kaya, yang main judi ini semakin miskin. Dan kita lihat di berita itu banyak sekali ya orang kecanduan judi, kecanduan. Ya, kenapa demikian? Karena mereka ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dengan cara yang instan. Ya, mereka lakukan di antara salah satunya adalah dengan judi. Ya, nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judi atau qimar. Ya. Qimar itu dia merujuk kepada sesuatu
yang lebih luas, judi yang lebih luas. Ya. Jadi khimar ini mencakup semua jenis perjudian, termasuk juga taruhan dan berbagai macam permainan yang mengandung unsur perjudian, seperti yang dimainkan di dalam kasino-kasino, ya, atau yang digunakan di dalam olahraga, misalnya taruhan dan yang lainnya. Itu masuk dalam khimar. Ya. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khimar ini umumnya terjadi di dalam permainan atau musabaqah atau perlombaan. Ya. Saudaranya ini adalah gharar. Hanya saja kalau qimar ini dia hanya pada musabaqah saja, permainan. Tapi kalau gharar itu di dalam jual beli. Sama-sama ada unsur ketidakjelasan. Apakah dia akan mendatangkan kerugian atau mendatangkan keuntungan. Ya. Jadi antara qimar dan gharar itu sama. Ya. Nah, hanya saja tergantung konteksnya lagi, apakah di dalam musabaqah atau di dalam jual beli. Kalau qimar kan di dalam musabaqah, tapi kalau gharar itu dijual beli. Nah, untuk mengetahui makna judi, maka kita lihat ya, hakikat judi. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di antara ulama yang menyebutkan hakikat dari judi itu Ibnu Hazm. Beliau menerangkan bahwa para ulama sepakat bahwa judi yang Allah haramkan adalah permainan di mana menang akan mengambil taruhan dari yang kalah. Yang menang di dalam permainan akan mengambil taruhan dari yang kalah. Seperti dua orang yang bergulat dan dua orang yang berlomba dengan kendaraan. Yang menang akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Ya. Ini pula yang terjadi dalam memasang taruhan. Inilah judi yang Allah haramkan. Ya. Jadi judi, kata Ibnu Hazm, hakikat judi adalah dalam permainan di mana pemenang akan mengambil taruhan dari yang kalah. Itu hakikat judi. Yang menang akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan larangan judi ini, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu ya adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini Al-Maidah ayat 90. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dalam satu garis judi dengan peminum khamar, dengan berkorban untuk berhala. Disejajarkan juga dengan perbuatan mengundi nasib dengan anak panah atau mengundi takdir. Nah, ini menunjukkan ya akan haramnya perjudian. Kan Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan perbuatan-perbuatan haram ini yang tidak kita ingkari lagi keharamannya dengan judi. Allah sejajarkan itu. Ya. Maka juga memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi ini atau qimar adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari keharamannya karena memang dalilnya pun sudah jelas. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Maidah ayat 90 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan judi dengan maisir. Jika kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Malik, maisir itu ada dua macam. Yang pertama adalah maisir,
permainan, yaitu dadu dan catur. Juga setiap permainan yang melalaikan, itu maisir. Yang kedua, maisir ini di dalam bentuk perjudian. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Imam Mahdi bahwa maisir itu, yang pertama, maisir ini bisa dalam bentuk permainan yang melalaikan, termasuk di dalamnya yang diharamkan adalah catur dan dadu. Yang kedua adalah berupa perjudian. Itu makna maisir yang disebutkan oleh Imam Imam Mahdi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa di zaman ini semakin maju teknologi, globalisasi, semakin pesat perkembangannya. Ini membuat judi juga bertransformasi. Dulunya yang konvensional, sekarang berpindah menjadi online, secara daring. Bahkan Kominfo itu, teman-teman sekalian, ya, dari tahun 2018 sampai 2022, Kominfo telah memutus berapa? 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Ya, hampir 500.000 dari rentang 2018 sampai 2022. Hampir 500.000 konten perjudian di berbagai platform digital itu telah diputus aksesnya oleh Kominfo. Ya, ini yang terpantau oleh Kominfo, dan masih banyak di luar sana yang belum terpantau oleh Kominfo. Ya, bahkan banyak ya, di Play Store, di App Store itu aplikasi judi online. Ya, jadi maksiat di zaman sekarang ini semakin dipermudah juga dengan kemajuan teknologi. Makanya kalau kita tidak benar di dalam menggunakan teknologi, ya, maka kita akan terjerumus begitu. Kita akan terjerumus. Dan kita baca di berbagai media online berita, ada orang yang ikut judi online. Apa yang terjadi? Dia ketagihan ikut judi online, akibatnya dia menjual harta bendanya. Kalah judi, ya akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa begitu, melainkan kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Maidah ayat 90 ini menyebutkan bahwa orang yang melakukan judi di antara salah satu perbuatan adalah orang yang apa? Yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan judi ini dengan perbuatan keji. Allah sebutkan begitu. Iya. Cuma mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh salah satu pengamat dari Universitas Indonesia bahwa di antara faktor yang menjadi pemicu orang itu terjatuh di dalam judi online, itu yang menjadi faktor utama adalah perekonomian keluarga. Jadi paradigma mereka itu seolah-olah judi online itu memberikan solusi, jalan alternatif kepada masyarakat yang ingin mendapatkan apa? Tambahan pendapatan atau menggantungkan pendapatannya dengan judi. Ya, akhirnya semua cara pun mereka lakukan karena mereka tadi sudah termakan oleh opini, ya, yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang haram. Akhirnya semua cara pun mereka lakukan. Di antaranya adalah dengan judi online itu. Ya. Nah, jamaah yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qimar, ya, itu ada dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya. Dan masing-masing pemain itu mengeluarkan uang
dengan syarat. Ya. Jadi sebelum mereka bermain itu harus keluar uang dulu, judi. Uang dikumpul, 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 mereka main. Siapa yang menang, maka dia mendapatkan uang itu. Jadi semua pemain mengumpulkan uang. Yang menang nanti yang dapat uang. Itu bentuk yang pertama. Yang kedua di dalam bentuk taruhan. Ya. Ini sesuaikan dengan kesepakatan begitu ya, taruhan. Seperti yang sudah kita ketahui. Misalnya ada dua orang yang taruhan. Ya, taruhan misalnya bola misalnya. Kalau tim A menang, maka kamu harus bayar saya sekian. Kalau tim dukungan kamu yang menang, aku akan bayar kamu sekian. Begitu. Ini taruhan. Jadi ada dua bentuk. Ada bentuk judi, ada bentuk taruhan. Nah, kenapa taruhan haram? Karena dia mengandung unsur unsur perjudian juga. Dia mengandung unsur unsur perjudian. Ya. Jadi dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permainan yang terdapat unsur perjudian di dalamnya. Dengan perjudian itu pemenang akan mendapatkan hadiah. Maka ini dihukumi haram. Ini dihukumi haram. Ya. Sedangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tiga jenis lomba yang pemainnya itu dibolehkan mendapatkan atau menerima hadiah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sabaqa illa fi naslin au kuffin au hafir. Tidak boleh memberikan hadiah pada lomba kecuali lomba memanah, pacuan kuda dan pacuan unta. Ya. Jadi ini adalah tiga perlombaan yang kita dibolehkan memberikan hadiah atau ada hadiah di dalam perlombaan. Dan hadiah itu kita berikan kepada pemenang. Ya. Majmu' Fikih Al-Islami ini menyebutkan bahwa sebuah perlombaan itu boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Ya, pemenang yang boleh dapatkan hadiah dengan syarat bahwa hadiah itu baik sebagian atau seluruhnya bukan berasal dari peserta. Ya. Jadi kalau perlombaan itu diadakan kemudian hadiahnya itu dipungut dari peserta, semua peserta, maka itu judi. Ya. Tapi kalau hadiah itu dari sponsor, dari pelaksana, dari apa yang sudah disiapkan panitia, bukan dari peserta, maka boleh memberikan hadiah kepada pemenangnya. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada tiga perlombaan yang pemenangnya boleh diberi hadiah, yaitu apa tadi memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Ya. Dalam madhab Hanafi dan Syafi'i, ya, jenis perlombaan lain yang semakna dengan tiga perlombaan itu boleh pemenangnya diberikan hadiah. Misalnya lomba memanah. Kalau zaman sekarang bisa diumpamakan misalnya lomba menembak misalnya. Atau lomba menombak. Ya. Maka kalau ada lomba itu maka pemenangnya boleh ya, diberikan hadiah. Cuma yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita mengadakan lomba, maka tidak boleh hadiahnya itu dipungut dari semua peserta. Tetapi yang menyediakan hadiahnya harus dari pelaksana. Apakah dari pemerintah, apakah dari sponsor lomba, apakah dari donatur. Tidak boleh dari peserta. Iya. Namun jika dari semua peserta itu ya memang disebutkan oleh para ulama ya bahwa
hadiah yang diberikan salah satu peserta saja hukumnya boleh. Ya. Jadi orang yang menjanjikan hadiah itu jika dia menang maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu. Misalnya ada 5 orang lomba misalnya. Dan ada misalnya peserta satu, dua, tiga, empat, lima. Peserta satu menjanjikan jika ada yang menang, dia yang akan mengeluarkan hadiahnya. Maka ini boleh. Ya. Yang tidak boleh itu apabila hadiah itu dipungut dari 5. Kalau hanya 1 orang saja misalnya yang mengeluarkan hadiah, jadi kalau 2, 3, 4, 5 di antara 2, 3, 4, 5 ini menang, maka si nomor satu yang memberikan hadiah. Tapi kalau nomor satu yang menang, maka dia tidak menuntut agar diberikan hadiah. Maka ini boleh. Ya. Jadi boleh kalau hadiahnya itu dari 1 atau 2 orang peserta saja, tidak dari semuanya. Itu boleh. Tapi kalau dari semuanya jatuhnya judi. Tapi kalau yang berjanji mengeluarkan hadiah itu kalah, atau dia yang menang, ya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah atau menuntut hadiah. Ya, seperti itu. Dalilnya apa? Itu ketika Rukanah bin Yazid dia berlomba gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW menang. Ya, lalu Rukanah pun memberikannya seekor kambing. Ya, jadi di sini Rukanah dan Rasul SAW, Rasul SAW menang gulat, Rukanah berikan hadiah. Namun sebelumnya Rasul dan Rukanah ini tidak mengumpulkan dulu, tidak mengeluarkan sejumlah atau tidak menjanjikan sejumlah hadiah, begitu. Ya, Rukanah, kalau kamu menang, kamu akan saya kasih kambing. Wahai Rasul, kata Rukanah, kalau antum menang, kalau anda menang, anda akan saya kasih hadiah. Ini nggak boleh, tapi ini nggak boleh, tidak ada perjanjian sebenarnya. Rasul menang ya, Rukanah kasih. Ya, maka yang ini boleh. Ya, yang tidak boleh itu kedua pihak mengumpulkan masing-masing kambing misalnya. Nanti yang menang dia dapat 2 kambing jadi. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Iya. Jadi kalau dalam perlombaan itu ya dikumpulkan sejumlah hadiah dari setiap peserta. Yang menang mendapatkan hadiah, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka ini haram. Karena inilah dari hakikat judi. Ya, dimemangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhan itu berasal dari iuran peserta atau lebih atau dalam jumlah yang besar misalnya. Ya, seperti misalnya kedua orang yang taruhan itu menyetorkan sejumlah uang, dikumpul dulu uang. Jadi siapa yang menang dalam taruhan maka hadiah itu ditarik dari uang taruhan itu. Maka ini ya, jumhur ulama menyebutkan tidak memperbolehkan hal semacam ini. Karena ini jatuhnya judi dan ini ada pihak yang rugi dan ada pihak yang diuntungkan dari itu. Ya. Jami makan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk juga kupon undian. Ya. Di mana kupon undian itu dibeli, didapat dengan cara dibeli. Ya. Misalnya ada orang yang jualan kupon dan di dalamnya terdapat kode-kode tertentu, nanti setelah diundi, sedangkan cara mendapatkan kupon itu dengan cara dibeli itu tidak boleh karena jatuhnya judi. Tapi kalau dikasih cuma-cuma itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi kalau kupon itu dibeli terus diundi,
maka judi. Tapi kalau dikasih secara cuma-cuma itu tidak termasuk judi dan itu boleh. Iya. Cuma makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihidupi dengan hasil perjudian, kemudian dia mengeluarkan sejumlah uang misalnya dari kewajiban misalnya apakah dia bayar zakat, apakah dia sedekah dari judinya, apakah dia berinfak, maka ketahuilah apa yang ia berikan dari judinya itu untuk Allah itu tidak akan Allah terima. Itu tidak akan Allah ridhoi dari apa yang ia berikan, dari yang haram dari hartanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi misalnya antum itu menang judi misalnya atau menang main slot ya, lalu judi online. Maka 100 juta misalnya menang. Antum sisihkan setengahnya atau antum sedekahkan semuanya. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Karena Allah itu tidak menerima harta yang haram. Allah hanya akan menerima harta yang halal. Sehingga apabila ada orang yang melakukan perjudian misalnya, oh kita melakukan judi ini, nanti hasilnya akan kita berikan kepada korban bencana alam. Apakah itu diterima oleh Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Mungkin bermanfaat bagi orang yang mendapatkan bencana, tapi bagi yang memberikan donasi itu dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjudian ini akan menjerumuskan seseorang kepada permusuhan. Dan ini sering terjadi sekali teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun." Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini Al-Maidah ayat 91. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa judi ini adalah di antara salah satu faktor yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Karena tadi ada pihak yang dirugikan. Sehingga ini akan menjadi pemicu terjadinya permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa judi ini lebih berbahaya dari riba. Sedangkan kita tahu riba itu dosa yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandung. Lalu sebagaimana lagi besarnya dosa judi ini, teman-teman sekalian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kerusakan maisir ya, adalah lebih berbahaya dari riba. Judi itu kata beliau lebih berbahaya dari riba. Karena judi ini memiliki dua kerusakan. Yang pertama, dia memakan harta haram. Yang kedua, dia terjerumus dalam permainan yang terlarang. Ya. Maisir atau judi ini benar-benar memalingkan seseorang dari zikrullah. Dari salat juga timbul permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu maisir ini diharamkan sebelum riba. Iya, maka maisir atau judi ini memiliki dua kerusakan kata Syekhul Islam. Pertama, memakan harta yang haram. Kedua, terjatuh ke dalam permainan terlarang karena permainan yang diselipi dengan perjudian itu dihukumi haram. Iya.
Diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Makki bahkan mengatakan bahwa sebab dilarangnya judi atau maisir dikarenakan di dalamnya terdapat perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Apa itu? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ini An-Nisa ayat 29. Ya. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Ketika seseorang itu dihidupi dengan uang yang haram, dengan harta yang haram, di antaranya dari harta judi misal, maka ketahuilah sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka itu lebih berhak untuk menyentuh. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ka'ab, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab, kata Nabi SAW, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi hati-hati yang menjadikan harta haram sebagai sumber makanannya, sebagai sumber penghidupannya. Bukan hanya judi ya, yang bekerja di bank, riba, ribawi, yang suka makan bunga, yang hidup dari harta korupsi, mencuri, perampok, apalah, semua bentuk keharaman. Maka ketika dia hidup dari itu dan tubuhnya itu tumbuh dari yang haram, maka Nabi SAW mengancam bahwa ia lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Dan kita perlu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menanyakan kepada kita. Itu berkaitan dengan harta kita. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Ya. Dan tidak beranjak kaki seorang hamba sebelumnya ditanya di antara salah satu hartanya, kata Nabi SAW. Maka ini bukan perkara yang ringan. Harta ini kalau didapatkan dengan cara yang haram, ini bukan sesuatu yang ringan. Ya. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dalam safar, gitu, perjalanan jauh. Orang yang berambut kusut, kusam dan berdebu, dia mengendahkan berdoa kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia kenyang dari makanan yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi ini adalah bentuk kerugian yang akan didapatkan oleh orang yang hidup dari harta hasil judi. Ya. Dan orang yang senantiasa jatuh dalam perjudian dia selain diancam dengan ancaman syariah, pelaku judi ini akan mendapatkan sanksi sosial. Ya. Dan ini pernah Anda saksikan sendiri ya begitu. Ada di sebuah kampung, orang itu hidup dari perjudian. Dia muslim dong. Muslim, dia hidup dari perjudian. Ya. Apa yang terjadi? Dia dikenakan sanksi sosial tentu. Ya. Ketika dia berkorban, apa yang terjadi? Masyarakat khawatir menerima daging kurban dari harta si penjudi. Kalaupun penjudi itu mengeluarkan sedekah misalnya, maka masyarakat itu kadangkala akan berpikir ini hartanya halal apa haram. Belum lagi sanksi sosial lainnya banyak. Jadi antum itu selain rugi dari sisi syariat, dari sisi sosial pun antum akan rugi. Kenapa? Karena Anda akan dipandang hina oleh masyarakat. Ini pasti, ya.
Jadi sangat disayangkan sekali apabila ada seorang muslim, ya, orang yang menghidupi keluarganya dari harta yang haram, ya, maka sudah bisa dipastikan kehidupan keluarga itu akan jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan judi ini, teman-teman sekalian, akan membuka banyak sekali pintu maksiat. Iya, karena judi ini bisa tadi apa akan menimbulkan permusuhan, bahkan pembunuhan, sehingga apa yang tadi bisa merusak persaudaraan. Ini di antara bentuk kerusakan judi. Kemudian, ketika orang itu sudah terjatuh dalam judi, ya, maka kadangkala dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan modal lagi untuk ikut judi karena sudah kecanduan. Apa kemudian ia lakukan? Dia kemudian menjual harta bendanya. Dan ini akan menghancurkan rumah tangga. Karena habis harta bendanya dia jual. Kemudian kalau nggak dapat sumber dana untuk ikut judi, dia akan melakukan berbagai cara. Misalnya dia mencuri, dia melakukan perampasan, dia akan merampok. Banyak cara yang akan dia lakukan. Ya. Jadi judi ini akan membuka banyak pintu-pintu kemaksiatan. Banyak sekali. Ya. Jadi tadi Anda sudah sampaikan bahwa judi ini bandarnya ini makin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Jami makanan Allah Subhanahu wa taala. Qimar ya, ini banyak sekali bentuknya. Ada dalam bentuk lotre, main lotre. Ada yang dalam bentuk main kartu misalnya. Semua peserta mengumpulkan uang, nanti main kartu. Nanti yang menang dapat tuh, yang menang dapat semua uang itu. Judi. Atau misalnya taruhan, pertandingan. Misalnya dalam permainan bola misalnya, atau dalam permainan apa begitu. Baik yang taruhan itu pemainnya atau supporter. Misalnya ada dua tim pemain bola, ya, taruhan. Dua tim mengeluarkan sejumlah uang, taruhan. Misalnya masing-masing mengeluarkan 10 juta, 10 juta. Ya, kemudian main bola. Nah, yang menang nanti yang akan dapat 30 juta. Tim yang menang. Ini taruhan, nggak boleh, haram ini. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Ya, kecuali misalnya yang boleh misalnya ada tim A, tim B. Ya udah, tim B nanti ini bilang ya, kalau kamu menang nanti kami kasih hadiah ya tim A misalnya. Ya, iya, tapi tim A ini tidak mengeluarkan apapun. Tapi kalau B yang menang pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau A menang dia akan memberikan hadiah kepada itu nggak apa-apa. Tapi kalau dua tim ini mengeluarkan hadiah, mengeluarkan uang taruhan, double jadinya kan antara yang menang ini yang dapat hadiah double itu ini judi. Begitu juga dengan taruhan yang dilakukan oleh supporternya juga. Ini nggak boleh, haram, termasuk judi. Ya, maka nggak boleh. Ya. Kemudian ada juga asuransi. Asuransi apapun itu perdagangan, asuransi jiwa, asuransi kebakaran mobil, asuransi rumah, apalah, asuransi kesehatan. Ya, di mana bentuk taruhannya? Dalam bentuk perdagangan, taruhannya adalah barang yang diperdagangkan. Asuransi kesehatan, taruhannya apa yang dipertaruhkan? Kesehatan kita. Ya, itu asuransi dari satu sisi, belum lagi sisi lain ada gorornya. Ya, jadi asuransi juga termasuk judi, termasuk taruhan. Yang dipertaruhkan adalah tergantung kalau kesehatan ya kesehatan kita yang dipertaruhkan. Ya, jadi kalau kita sehat terus, tapi kita ikut asuransi, ya udah kita nggak dapat apa-apa.
Tapi kalau misalnya kita sakit, baru kita tuh dapat. Ya. Jadi banyak sekali di zaman ini bentuk-bentuk perjudian ada dalam bentuk apa, dalam kasino-kasino banyak sekali. Ada taruhan dalam olahraga seperti permainan yang Anda sebutkan tadi. Ada togel, ada mesin slot, ya, ada bingo, ada lotre, bursa saham macam-macam. Bentuk perjudian sekarang ini macam-macam. Ada yang konvensional, ada yang daring banyak sekali. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh di dalam perjudian, ya, karena itu akan merugikan diri kita. Harta yang tumbuh dari daging yang tumbuh dari harta yang haram diancam dengan neraka. Kemudian doa kita sulit akan diterima. Kemudian kita akan mendapatkan sanksi sosial dan ketika kita melakukan perjudian, kita membuka pintu maksiat lain yang tentu akan dilakukan oleh pelaku judi untuk memuaskan hasrat atau keinginannya untuk berjudi. Kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan ini. Allah dan Rasulnya tentu sudah memberikan motivasi kepada kita, baik berupa eh, motivasi ataupun ancaman. Tandanya kita sebagai muslim memperhatikan semua harta yang kita miliki. Apakah dia berasal dari yang haram, apakah dia berasal dari yang halal. Kalau dari yang haram, segera tinggalkan. Ya, karena itu akan merusak diri kita. Tidak akan untung orang yang hidup dari harta yang haram. Ya. Kalau dia tidak rugi di dunia, dia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.